Tugas Pelatihan Orientasi Teknik KAI. Program Bangga Kencana tahun 2023. Angkatan 1. Oleh Elsiati Eskom. Utusan Kota Pagar Alam. Kecamatan Dempo Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, Ibu. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang KB MOW. Status menikah, suami satu, anak satu, dan dua. Kita sebelum materi, kita saksikan dulu video Rabbul Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang KB MOW atau metode kontrasepsi wanita atau sering disebut dengan tubekomi. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan nama saya Elsiati, tempat tanggal lahir Mendagung 10 Agustus 1994, 9 tahun. Alamat Perumnas Mendagung, kalau tinggal. Kalau KTP di Sukarami. Status menikah, suami satu, anak satu, dan dua. Kita sebelum materi, kita saksikan dulu video berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Nah, itu dari video tadi. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu MOW, saya mau bertanya, apakah ibu tahu apa itu KB, MKJP, dan non MKJP? Ada yang tahu tidak? MKJP metode kontrasepsi jangka panjang. Yang terdiri ya banyak itu yang ada. Kalau non MKJP-nya? MKJP yang seperti pil, suntik, dan Jadi kondom. Jadi kalau MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang, sedangkan non MKJP itu metode kontrasepsi jangka pendek, ya, yang terdiri dari pil, suntik, kondom. Kalau senggama terputus itu Bu? Bisa masuk ke non MKJP. Nah, terus kalau yang ini MKJP-nya itu terdiri dari implan, MOP, NOW. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu KB MOW. Nah, KB MOW itu atau sering disebut dengan
tubektomi adalah KB yang menggunakan pemutusan saluran telur. Nah, jadi di situ tuh kan di sini ada yang dinamakan dengan pemutusan dan pemasangan cincin. Tetapi yang pada umumnya kita melakukan itu dengan pemutusan atau pengikatan. Tetapi untuk pengikatan itu sering terjadi terlepas, sehingga dapat menimbulkan kehamilan, ya kegagalan. Proses tubektomi atau MOW itu terdiri dari dua, yaitu laparoskopi dan mini laparotomi. Tetapi yang sering umum kita lakukan, kita dengar itu yang proses mini laparotomi. Ya, karena itu dilakukan terhadap klien itu mudah, murah, dan itu cuman bukan sedikit, pemotongan sedikit. Petunjuk penggunaan MOW atau syarat khususnya, itunya adanya dukungan dari keluarga atau pasangan. Kalau kamu nak MOW, kalau suami bilang ngajong, jadi laju ke bantan cakap lagi. Terus kalau ini dapat dilakukan setiap waktu selama siklus menstruasi. Itu nak kita nak pacak jangan lupa. Kalau IUD kan dia harus 8 bulan. Terus kalau ini tapi tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Terus oleh penderita diabetes dan darah tinggi masih di ini. Jantung juga. Setelah itu ini bisa juga dilakukan dengan pasien pasca persalinan dan pasca keguguran. Pasca persalinan itu misalkan anaknya sudah lebih dari 2, tetapi tidak ingin anak lagi. Jadi kalau dia operasi biasanya langsung ditanyakan sama dokter. Kalau untuk pasca keguguran juga bisa. Dan keuntungan dan keterbatasan MOW. Keuntungannya di sini nih jangka panjang. Terus kegagalan itu 99%, tidak mempunyai efek samping ya. Terus tidak mempengaruhi proses menyusui. Pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan anestesi lokal yang tadi kata pas di awal-awal dijelaskan tadi. Setelah itu keterbatasan. Nah, keterbatasan di sini perlu dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi yang tadi kan dapat dipulihkan kembali kecuali dengan operasi rekanalisasi. Klien perlu mendapat dukungan dari keluarga atau pasangan karena dapat merasa menyesal di kemudian hari. Karena kan misalkan kita kan tidak peruan misalnya pas anak kita besar, kita lah MOW, terus nauzubillah min zalik, kalau anak kita dipanggil itu kan kita nanam lagi gitu, apalagi kalau pemotongan, kalau pengikatan bisa. Terus rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan. Makanya kalau setelah operasi itu kita diwajibkan untuk istirahat selama minimal 3 bulan. Tidak boleh angka berat itu. Hanya dapat dilakukan oleh tenaga ahli, bidan, perawat tidak bisa. Itu minimal dokter, dokter spesialis. Tidak melindungi klien dari IMS, HIV dan AIDS. Kontraindikasi MOW sudah terdeteksi atau dicurigai bahwa ini hamil. Lah keruan dia hamil maksud dia MOW. Pas dia lah berapa bulan lapor hamil katanya. Dan ada kan adanya pendarahan vagina, tidak sedang menjalani proses pembedahan, masih ragu untuk memutuskan berhenti memiliki keturunan, terus belum melakukan persetujuan tertulis. Maksudnya ini info konsen.
Ibu-ibu kita salam KB deh ya. Salam KB. 2 anak gelisah. Salam KB. 2 anak gelisah.